Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai kesalahan peramalan dan regresi korelasi. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu ada Alyoga Samprifatullah, saya sendiri Amalia Winanda, lalu ada Herwan Sibrian, Meliana Putri, beserta rekan saya yang terakhir yaitu Riris Nuraini. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak sama-sama materi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran? Yaitu ada poin terpenting, salah satunya mendefinisikan pengertian kesalahan peramalan dan persamaan regresi serta koefisien korelasi. Kemudian yang kedua, mendefinisikan alasan mempelajari kesalahan peramalan dan persamaan regresi serta koefisien korelasi. Untuk poin yang ketiga, menerapkan kesalahan peramalan dan persamaan regresi serta koefisien korelasi. Lalu poin yang keempat, mampu menganalisa proses nyata dengan materi yang dipelajari. Untuk selanjutnya, apa itu kesalahan peramalan? Kesalahan peramalan ialah seberapa naik kinerja suatu model dibandingkan dengan model itu sendiri dengan menggunakan data di masa lalu. Untuk materi selanjutnya, yang dijelaskan oleh salah satu para ilmuwan yaitu Gaspers tahun 2004, di mana aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Nah, dengan demikian, peramalan merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada variabel peramal, sehingga berdasarkan data deret waktu historis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis peramalan. Menurut Heiser dan Render tahun 2009 halaman 47, berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi pada masa depan, peramalan atau forecasting dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Peramalan ekonomi atau ekonomi forecast. Peramalan ini membahas siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, tersedianya uang, dana yang diperlukan untuk pembangunan perumahan dan indikator perencanaan lainnya. 2. Peramalan teknologi atau technological forecast. Peramalan ini memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan produk baru yang menarik, yang menentukan pabrik dan peralatan yang baru. 3. Peramalan permintaan atau demand forecast adalah proyeksi permintaan pada produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan produk atau layanan suatu perusahaan. Kategori waktu peramalan. Peramalan biasanya diklarifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicakupnya. Menurut Taylor 2004, dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan terbagi atas beberapa kategori, yaitu 1. Ramalan jangka pendek. Ramalan ini mencakup masa depan yang dekat dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. 2. Ramalan jangka menengah. Ramalan ini mencakup jangka waktu 1 atau 2 bulan sampai 1 tahun. Ramalan jangka waktu ini umumnya lebih berkaitan dengan rencana produksi tahunan dan akan mencerminkan hal-hal seperti puncak dan lembah dalam suatu permintaan dan kebutuhan untuk menjamin adanya tambahan untuk sumber daya untuk tahun berikutnya. 3. Ramalan jangka panjang. Ramalan ini mencakup periode yang lebih lama dari 1 atau 2 tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan produk baru untuk pasar yang berubah, membangun fasilitas baru, atau
menjamin adanya pembiayaan jangka panjang. Metode peramalan. Menurut Trender dan Heiser tahun 2004, dalam melakukan peramalan diperlukan perhitungan yang akurat sehingga diperlukan peramalan yang tepat. Pada dasarnya terdapat dua pendekatan umum untuk mengatasi semua model keputusan untuk beramal. A. Peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai. Dalam peramalan kualitatif terdapat 4 teknik peramalan yang berbeda. B. Keputusan dari pendapat juri eksekutif. Dalam metode ini, pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi sering dikombinasikan dengan model statistik, dikumpulkan untuk mendapatkan prediksi permintaan kelompok. C. Metode Delphi merupakan teknik peramalan yang menggunakan proses kelompok di mana para pakar melakukan peramalan. D. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Ada 5 metode peramalan kuantitatif, yaitu metode pendekatan naif, metode rata-rata bergerak, metode penghalusan eksponensial, penghalusan tren, dan regresi linear. Kolerasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Ada 2 jenis ukuran korelasi yang banyak, yaitu ke-1, korelasi produk moment person untuk mengukur derajat asosiasi beberapa berubah dengan skala interval atau rasio. Kedua, korelasi Spearman untuk mengukur derajat asosiasi antara beberapa dengan skala ordinal atau rang. Garis regresi penduga ini dapat dipergunakan untuk meramal prediksi tentang rata-rata nilai Y pada saat nilai X diketahui, demikian juga tentang nilai-nilai Y pada saat nilai tertentu dari X. Berikut ini adalah contoh rumus. Y, nilai yang diukur atau yang dihitung pada variabel tidak bebas. X, nilai tertentu dari variabel bebas. A, intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. B, koefisien regresi atau kemiringan dari garis regresi untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satuan-satuan X untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik 1 unit. Persamaan regresi adalah suatu metode statistik dengan merumuskan persamaan atau fungsi matematis yang menunjukkan hubungan atau pengaruh dari dua buah variabel atau lebih. Regresi ini juga dapat digunakan sebagai suatu prediksi dengan data-data yang diolah merupakan data kuantitatif. Regresi. Jenis regresi dibagi menjadi 3. Yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana yaitu yang hanya menentukan hubungan dari dua variabel saja, dan keduanya merupakan data kuantitatif. Misalnya, data banyak makanan yang dikonsumsi dengan berat badan. Yang kedua, regresi linear berganda, yaitu regresi yang menghubungkan satu variabel Y terhadap 2 atau lebih variabel X, serta data yang digunakan merupakan data kuantitatif.
Misalnya pengaruh banyak makanan yang dikonsumsi terhadap berat badan dan tinggi badan. Yang ketiga, regresi nonlinear merupakan regresi yang menghubungkan antara variabel X dan variabel Y yang tidak linear. Regresi, adapun rumus regresi yaitu rumus regresi yang sederhana. Untuk umum regresi linear sederhana dijelaskan sebagai Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya A konstanta atau titik potong Y, B koefisien dari variabel X, Y variabel dependen, X variabel independen. Rumus regresi linear berganda. Bentuk umum regresi linear yang berganda dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah kurang tambah E. Keterangannya A konstanta atau titik potong Y, B koefisien dari variabel X atau koefisien determinasi, Y variabel dependen, X variabel independen, E error. Rumus regresi nonlinear. Beberapa contoh bentuk umum regresi nonlinear dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, regresi berbentuk eksponensial sama dengan Y sama dengan AE pangkat 2 pangkat BX. 2. Regresi berbentuk pangkat Y sama dengan AX pangkat B. 3. Regresi berbentuk polinomial Y sama dengan AO tambah A1X tambah strip tambah AN pangkat XN. Selanjutnya terdapat soal mengenai regresi sebagai berikut. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, berikut ini merupakan data penghasilan dan pengeluaran suatu keluarga. Pengeluaran juta atau rupiah. Pertama 19, 2, 14, 3, 14, 4, 10, 5, 13, 6, 16, 7, 8, 11. Pengeluaran dengan juta rupiah. 1, 10, 2, 8, 3, 7, 4, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 4, 8, 6. Tentukanlah persamaan regresi berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, saya Rinus Nuraini akan menjelaskan pembahasan dari contoh soal regresi yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, dari contoh soal di atas, kita disuruh untuk menentukan nilai A dan B-nya. Caranya kayak gimana sih? Seperti apa gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari terlebih dahulu X kuadratnya. Caranya X kuadrat, jadi X kali X, tadi udah diketahui, jadi X pertamanya 19, kita kalikan saja 19 kali 19, hasilnya 361. Dan untuk mencari ke bawahnya sama, tinggal kita kalikan saja ya. Kemudian lanjutnya kita mencari Y kuadratnya. Y kuadratnya sama, jadi Y kali Y, tadi Y pertamanya diketahui 10, kita kalikan 10 kali 10, hasilnya 100. Nah, untuk ke bawahnya juga sama, kita kalikan saja. Kemudian kita mencari nilai X, Y. X kali Y. Jadi tadi X pertamanya 19, Y-nya 10, kita kalikan hasilnya 190. Dan untuk ke bawahnya juga sama ya, sama kita kalikan saja. Nah, kemudian setelah kita mencari semuanya, kita harus menjumlahkan ya, teman-teman ya. Menjumlahkan nilai X-nya ya, kita jumlahkan semuanya. Ternyata dihasilkan 104 ya, hasilnya 104. Y-nya kita jumlahkan, hasilnya 59. X kuadratnya kita juga jumlahkan, hasilnya 1448. Nilai X, nilai Y kuadratnya ya kita jumlahkan juga, hasilnya 459. Dan nilai X Y-nya setelah kita jumlahkan ternyata hasilnya 812. Nah, setelah kita mencari nilai-nilai di atas, kemudian kita masuk untuk mencari nilai A dan nilai B-nya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya jelas ya, kalian bisa lihat langsung di layar. Kita mencari terlebih dahulu, kita mencari nilai B-nya ya. Nilai B-nya tinggal kita masukin nilai-nilai tadi yang telah kita cari sebelumnya. Dan ternyata dihasilkan ya, nilai B-nya ternyata hasilnya 0,46875 atau bisa dibulatkan menjadi 0,5. Kemudian kita mencari nilai A. Nilai A jadi sama, kita tinggal lihat aja rumusnya ya di layar.
Dan ternyata setelah kita hitung hasilnya 1,128125, atau bisa kita bulatkan ya, kita tuliskan saja lebih singkat 1,1. Nah, setelah kita mencari nilai A dan B-nya, kita bisa menuliskan persamaan regresinya. Jadi rumusnya persamaan regresi Y sama dengan A plus B X. Nah, jadi tadi udah kita cari A dan B-nya udah ketemu, kita tinggal masukkan saja tadi ke rumusnya ya. Y sama dengan, jadi tadi A-nya 1,128125 plus B-nya tadi 0,46875 X. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir teman-teman, yaitu masuk ke kesimpulan. Korelasi merupakan hubungan antara dua kejadian, di mana kejadian yang satu dapat mempengaruhi eksistensi kejadian yang lain. Misalnya kejadian X dapat mempengaruhi kejadian Y. Apabila ada dua variabel, itu ada variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai dari Y. Ramalan pada dasarnya merupakan perkiraan atau taksiran mengenai suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Jadi jelas, analisis korelasi ini memungkinkan kita untuk mengetahui sesuatu yang di luar hasil penyelidikan. Salah satu cara untuk melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Untuk menghitung parameter yang akan dijadikan dalam penentuan hubungan antar dua variabel, terdapat beberapa cara teman-teman, yaitu dengan cara koefisien, determinasi, dan juga koefisien korelasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Saya punya sedikit pantun buat teman-teman semuanya, didengerin ya. Di langit ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.